Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Kami dari calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Luwu Timur. Saya Ishak dari SMP Negeri 3 Buraut. Saya Muhammad Rizal dari SMPN 4 Wotu. Saya Ikawati dari UPT SMP Negeri 1 Mangkutan. Pada kesempatan ini kami akan melakukan demonstrasi konseptual modul 2.3 terkait coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Baik, Pak Isan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Gini Pak Isan, sebelum kita memulai proses coachingnya, di sini saya berperan sebagai supervisor yang akan melihat proses coaching yang Bapak akan lakukan nantinya. Namun sebelum Bapak memulai proses percakapannya, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam proses percakapan atau dalam proses supervisi saya. Di sini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terlebih dahulu. Yang pertama, saya harapkan Pak Rizal mampu menerapkan paradigma berpikir coaching, di mana diantaranya adalah kemitraan, ada proses kreatif, dan mampu menggali potensi. Selain itu juga Bapak sebagai coach saya harapkan memiliki kompetensi inti, di mana yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mampu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dan yang paling penting itu adalah Bapak bisa menerapkan dalam proses coaching yang itu menerapkan alur percakapan cerita. Saya kira itu yang paling penting untuk proses coaching Bapak ini. Saya kira bisa dipahami. Bisa lah Pak, saya berusaha dalam proses coaching nanti saya bisa mengikuti rubrik penilaian yang ada dalam tahapan coaching. Oke. Selanjutnya Pak Rizal, sebagai kegiatan pra-supervisi, pada kesempatan ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan terlebih dahulu. Boleh ya Pak Rizal? Bisa Pak. Oke. Yang pertama adalah apa kompetensi coaching yang Bapak ingin kembangkan dalam proses percakapan? Ada di beberapa kompetensi coaching yang ada. Mengajukan pertanyaan berbobot dan sebelumnya itu adalah mendengarkan hati. Dari dua kompetensi tadi, kira-kira yang mana Pak Rizal yang akan fokus kembangkan? Sepertinya untuk spesifiknya Pak, saya mendengarkan aktif permasalahan yang disampaikan oleh coach. Oke. Untuk pertanyaan terakhir nih Pak Rizal, terkait indikator pencapaian yang akan Pak Rizal tunggu nantinya dalam proses coaching. Kira-kira indikator keberhasilan yang ingin Pak Rizal capai dalam proses coaching itu apa ya? Iya, artinya dalam proses coaching yang saya laksanakan itu saya tidak keluar dari alur cerita dan sehingga bisa menggali apa potensi yang dimiliki oleh coaching untuk menyelesaikan permasalahannya sendiri. Kira jelas ya menjadi indikator ketercapaian. Saya kira seperti itu Pak Rizal. Semoga dari indikator yang sudah Pak Rizal sampaikan tadi dalam prosesnya nanti akan sesuai dengan harapan Pak Rizal. Oke. Untuk pra-supervisi ini saya kira cukup, dan bolehlah Pak Rizal untuk selanjutnya melakukan proses coaching. Insya Allah.
Silakan. Ya, pagi, berita. Makasih Pak. Oh ya, saya sudah membaca chat yang Ibu Eka sampaikan semalam dan apa dari perbincangan yang akan kita laksanakan beberapa menit ke depan, apa tujuan dan Ibu Eka Jadi saya ingin nanti Pak dalam konstitusi ini saya bisa menemukan atau bagaimana model pembelajaran yang saya lakukan pada saat ini bisa menarik minat siswa dalam belajar di kita. Karena ini adalah percakapan singkat, apa yang ingin Ibu Eka dapatkan dari akhir perbincangan kita? Mungkin saya mendapatkan juga tentang metode pembelajaran menarik untuk metode pembelajaran menarik untuk siswa. Kemudian apa lagi Pak? Menampilkan bahan ajar yang menarik itu. Terkait pembelajaran olahraga, bisa diceritakan lebih detail lagi seperti apa permasalahan yang kita hadapi di kelas? Ya, jadi begini Pak, saya lihat untuk pelajaran di Jawa sendiri, saya kan mengajarnya 8 kelas Pak. Rata-rata siswa di dalam kelas itu pada saat pelajaran saya ada beberapa siswa itu yang minat belajarnya agak rendah dibandingkan siswa yang lainnya. Saya melihatnya dari alasan yang mereka sampaikan mengapa saya tidak ikut belajar olahraga. Misalnya lupa bawa buku olahraga, sakit perut lah, atau sakit apa saja yang bisa menjadi alasan mereka untuk belajar olahraga. Sepertinya hal itu yang dibuat Ibu Eka. Terus sejauh mana usaha yang Ibu Eka lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut? Jadi awalnya saya menunggu publikasi itu tak percaya akan masalahnya gimana sebenarnya. Jadi siapa saja yang sering melakukan memberikan alasan yang sama pada saat setiap pembelajaran olahraga, dan saya menemukan bahwa rata-rata siswa yang unggul dalam akademik seperti matematika atau bahasa Indonesia itu minat belajarnya di PJJ rendah. Kemudian kemudian angka Pak ya, angka yang sudah saya tempuh. Saya lihat mereka selain ke olahraga, pelajaran bergerak, mereka minatnya apa lagi? Mungkin saya terpikir bagaimana kalau saya menghadirkan eksklusif yang kekinian mungkin pada saat belajar, kemudian materi yang akan saya sampaikan itu saya buat animasi dulu dalam video pada saat pembelajaran. Ini menjaga suasana yang sangat positif. Selain yang Ibu ceritakan tadi, apakah masih ada ide atau strategi lain yang sudah bisa kita lakukan? Mungkin saya lebih ke apa ya, permainan yang sehubungan dengan materi yang akan saya ajarkan, agar mereka tidak merasa jenuh dengan materi yang akan saya sampaikan. Apa yang Ibu Eka sampaikan tadi itu sudah menjadi baik dalam permasalahan. Mungkin kira-kira seperti apa rencana konkret yang Ibu Eka pikirkan untuk mengatasi permasalahan tersebut? Jadi saya akan mulai mungkin Pak, sebelum seperti tadi saya katakan saya harus membuat video pembelajaran ya dalam bentuk animasi untuk setiap materi pembelajaran olahraga yang saya tampilkan dulu sebelum
memberikan materi pelajaran olahraga itu sendiri. Kemudian lebih memperbanyak lagi speaking yang menarik. Kemudian apa lagi? Intinya saya membangun komunikasi dengan murid agar mereka lebih terbuka tentang apa yang mereka sukai dari pelajaran olahraga. Saya pikir luar biasa yang jika akan dapatkan. Nah, kapan kira-kira rencana itu akan kita aktualisasi? Karena ini hari Senin Pak ya, jadi masih ada beberapa hari dalam pekan ini. Saya mungkin bisa mulai besok Pak. Pekan ini sudah mulai saya eksekusi, jadi selesai judulnya atau bahan ajar lainnya, saya akan mulai langsung eksekusi di hari berikutnya. Ya, intinya pekan ini sudah mulai berjalan. Rencana aksinya sudah ada, strategi dari dulu juga sudah ada, waktu juga sudah ditetapkan. Nah, kira-kira seperti apa komitmen dari kamu menjaga semangat ini agar tetap di jalur untuk penyelesaian permasalahan ini? Ya, jadi mungkin setelah saya punya beberapa bahan ajar yang saya anggap benar untuk siswa, itu harus selalu saya berikan pada saat masuk kelas. Sebelum masuk kelas, selalu memberikan selalu menghadirkan video yang menarik yang kemudian ada hubungannya dengan pelajaran. Kemudian ketika mereka mulai belajar, selalu saya update kasih speaking yang menarik, yang kekinian, yang mungkin menarik minat mereka. Terus kira-kira ada yang bisa membantu meringankan rencana ini? Kebetulan di sekolah kami ada koordinator CDP yang mungkin berpengalaman dari saya, Pak, sudah mempelajari bagaimana membuat bahan ajar atau media ajar sehingga siswa lebih tertarik belajar. Saya akan minta sarannya dan pendapatnya. Kemudian di sekolah saya ada 2 guru olahraga lagi dan nanti semua mengajar. Nanti saya akan minta balik dari mereka, kemudian ide-ide dari mereka bagaimana membuat pembelajaran yang lebih menarik, khususnya pelajaran PJOK sehingga anak-anak itu minat belajarnya meningkat. Ya, baik Dika, saya pikir perbincangan kita sudah komplit. Jadi kita sudah mendapatkan ide-ide dari apa identitas permasalahan yang kita hadapi. Di akhir perbincangan kita ini, saya mau lagi apa yang kita sudah dapatkan dan bagaimana perasaan kita di sana. Saya merasa lagi percaya diri sekarang Pak, karena sebetulnya saya sudah tahu Pak bagaimana menyelesaikannya. Hanya saya tidak terdorong untuk melakukan itu. Jadi saya butuh seseorang untuk mendorong saya menghadirkan ide-ide itu Pak saat saya melakukan pembelajaran. Luar biasa. Jadi kalau kita tunggu praktik dari rencana-rencana yang Ibu kita sudah sampaikan tadi, mari kita sama-sama mudah-mudahan berikutnya kita bisa diberikan kembali untuk kita Ya, terima kasih banyak Pak atas waktunya. Iya, baik. Oke, saya kira Bapak tadi sudah mengamati proses coaching yang Pak Rizal sudah lakukan, dan ada beberapa hal yang dikatakan saya dari proses coaching yang Pak Rizal lakukan. Oleh karena itu, kembali saya ingin menggali lebih dalam sekaligus sebagai bahan refleksi kita pada kegiatan supervisi hari ini. Begini Pak Rizal, apa yang sudah Bapak lakukan dalam proses coaching tadi, dan apa yang sudah menjadi indikator ketercapaian atau keberhasilan dari proses coaching yang Bapak sudah lakukan? Tadi Pak, yang pertama saya sudah berusaha mengambil kita dalam baca kapal tadi, mulai dari awal juga kesimpulan. Kemudian saya sudah terkait kompetensi ini yang saya untuk menyatakan saya sudah berusaha melalui kaji dan itu terlihat dari bagaimana coach tadi tergali potensi yang dia miliki untuk menyelesaikan permasalahan ini sendiri. Saya
kira sangat luar biasa. Semoga kedepannya dapat dikembangkan agar proses coaching itu dapat lebih terarah dan lebih tajam, sehingga diharapkan coachingnya betul-betul mampu menemukan sendiri solusi atas permasalahan yang dihadapi. Dan yang paling penting dari proses coaching tadi itu berdasarkan catatan saya, Pak Rizal tentu sudah menerapkan alur percakapan kita secara utuh, ya. Saya kira ada cukup Pak kegiatan supervisi kita pada hari ini. Saya berharap untuk potensi lain, misalkan kehadiran penuh yang belum menjadi fokus tadi, bisa juga dikembangkan di kesempatan lain. Terima kasih atas waktunya Pak Rizal. Semoga hari ini memberi manfaat dan kemajuan untuk pendidikan di sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Satu. Demikianlah praktik coaching untuk supervisi akademik. Semoga bermanfaat untuk rekan-rekan guru se-Indonesia. Terima kasih. Salam dan bahagia.